Serius. Nanti saya ini. Ya udah lanjut. Bang. Aku dulu. Terima kasih banyak. Kata sambutan dari ketua sekolah dulu. Ya, saya stop. Enggak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 3, yang terhormat para guru, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 3, yang terhormat para pemateri dari Kejaksaan Salatiga, yang terhormat para peserta didik kelas 7, kelas 8, kelas 9. Yang saat ini sedang mengikuti Vikon. Puji syukur alhamdulillah di pagi ini kita bisa berada di dalam Zoom ini dalam rangka untuk menimba ilmu, menempa diri untuk menjadi pelajar yang baik, pelajar yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berguna bagi bangsa dan negara. Anak-anakku semuanya, kelas 7, kelas 8, kelas 9, marilah kita mengikuti untuk acara di pagi ini dengan penuh hikmat, bisa mencermati, dan tentunya anak-anak semuanya tidak lupa nanti di akhir acara akan ada door prize untuk kalian semuanya. Ada door prize ya dari kalian nanti yang bisa menjawab, mungkin dari Kejaksaan akan berikan pertanyaan, sehingga dengan demikian ada timbal balik untuk kita semuanya untuk bisa menimba ilmu dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan mengikuti yaitu untuk materi tentang jasa Gus Dur School SMP Negeri 1 Salatiga. Kegiatan webinar dengan tema untuk membentuk generasi muda cerdas berkarakter yang nanti akan disampaikan. Yang pertama adalah Ibu Haryati, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Salatiga. Kemudian narasumber dari Bapak Arifuloh, SHMH dari Kejaksaan Kota Salatiga. Kemudian Ibu Desti Setio Arimbi, SH. Kemudian Ibu Mursidah, SH. Pada tanggal 18 Maret 2021, hari Kamis, pukul 10 sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat, bagian Barat. Dan anak semuanya, dengan susunan acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SMP Negeri 1 Salatiga, kemudian yang ketiga adalah materi inti, materi 1 oleh Bapak Arifuloh, SHMH, kemudian materi kedua oleh Ibu Desti Setio Arimbi, SH, dan materi ketiga oleh Ibu Mursidah NG, SH. Kemudian pembagian door prize dan mari namanya mengawali acara di pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Kita tundukkan kepalanya untuk berdoa supaya tetap kita berikan kesehatan, keselamatan, dan bisa mengikuti webinar ini dengan sebaik-baiknya dan bisa belajar dengan sebaik-baiknya juga. Berdoa, mulai. Selesai. Kemudian di acara yang kedua, yaitu adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haryati, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Salatiga. Kepada Ibu Haryati, dipersilakan. Terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Desti Setio Arimbi, SH, yang kami hormati Ibu Mursidah Nur Mariah atau kita panggil Bu Ria. Nah, yang kami hormati Bapak Ibu guru, pendidik, dan tenaga pendidikan SMP Negeri 1 Salatiga, serta anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan. Marilah tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada
siang ini kita kehadiran tamu istimewa dari Kejaksaan Salatiga. Ada lagi yang belum kami sebutkan, masih imut-imut ini Mas Samuel. Om Samuel ini masih imut-imut. Beliau nanti mengantarkan kita pada kegiatan hari ini. Yang pertama kami mengucapkan selamat datang Ibu Desti dan Ibu Ria di SMP Negeri 1 Salatiga, dan kami mohon maaf ini tempatnya memang begitu sempit ya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini membawa berkah barokah untuk anak-anak semua, karena anak-anak ini butuh pengalaman dari ibu-ibu yang cantik-cantik ini yang hadir di saat ini. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada Kejaksaan Salatiga atas kerjasamanya. Semoga kerjasama ini berlanjut dan seterusnya, sehingga anak-anak kami bisa merasakan bagaimana pendidikan yang sebenarnya yang selama ini belum tahu. Anak-anakku yang kami banggakan, selama ini kalau kita mendengar kejaksaan ini kita takut ya, jangan takut, ternyata yang datang itu luar biasa. Bunda-bunda cantik ke SMP Negeri 1 Salatiga melalui Zoom ini, anak-anak bisa nanti tanya jawab seputaran apa yang diinginkan gitu ya. Mohon maaf ini Pak Anam, tolong milik saya di on kan ya, karena saya mau nge-share. Pak Anam. Ya, oke. Hanya sedikit. Jadi, bagaimana membentuk generasi cerdas berkarakter. Nah, ini nanti kita akan mendengarkan sejauh mana dari tim kejaksaan yang ada di Salatiga. Yang pertama adalah sebelum kami mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, semoga kegiatan ini lancar dan bermanfaat dan kita mulai saat ini. Nah, anak-anak, nanti silakan anak-anak apa itu gadget ya. WHO telah mengeluarkan classification of disease, atau kalau kita kenal ya kecanduan main game ya. Ini salah satunya adalah gangguan kesehatan jiwa ya. Nah, ini nanti apakah bermain game itu seperti apa? Nanti bisa ditanyakan, oh ternyata kalau kita membuat berita lewat gadget yang kita miliki, apakah itu melanggar hukum juga gitu ya. Nah, ini nanti ada penjelasan. Kemudian apa? What? Bagaimana? Kapan? When? Dan how? Nah, nanti ada apa itu bullying ya. Cyberbullying itu seperti apa ya? Kemudian kapan kita dikatakan membuli rekan kita dan lain sebagainya. Tolong ini karena hari ini peserta kita lebih dari 400 Ibu Desti dan Bu Ria, sehingga ini mungkin bertambah terus sekitar 750 sampai 1000 ya. Kebetulan tadi ada mahasiswa dari UKSW minta izin untuk ikut juga. Jadi mahasiswa Fakultas Hukum ya. Nah, ini mau mencari pengalaman dari ibu-ibu semua. Nah, anak-anak, harapan Bu Aryati dengan adanya Jaksa Goes to School ini, walaupun hanya setahun sekali ya, ini anak-anak bisa, who am I? Ya, siapa kita? Kita harus cerdas dalam menggunakan teknologi dan berkarakter profil pelajar Pancasila yang membudaya, sehingga anak-anak ini tahu, oh ternyata kami kalau berbuat ini melanggar hukum. Oke, terima kasih. Ini pembukaan dari kami dan sepenuhnya nanti kami serahkan kepada kejaksaan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang tidak ada di sekolah bisa masuk ke sekolah. Terima kasih, selamat menikmati anak-anak. Silahkan nanti didengarkan yang baik.
Siapa tahu nanti ada pertanyaan yang sekiranya anak-anak alami, silahkan bertanya melalui media chat ya atau langsung. Saya kira cukup. Terima kasih, selamat mendengarkan dan selamat bergabung dalam YUM SMP Negeri 1 Salatiga. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Haryati, SPD MPD, yang telah memberikan sambutan kepada kita semuanya. Intinya adalah kita semuanya ini diminta untuk atau diharapkan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah Kota Salatiga dan pendidikan, yaitu sebagai pelajar yang berkarakter, cerdas. Oleh sebab itu, anak-anak semuanya, kita akan langsung memasuki acara, tapi sebelum memasuki acara ini, kita akan memantau lebih dahulu, yaitu kesiapan dari anak-anak semuanya, baik kelas 7, kelas 8, maupun kelas 9. Nah, anak-anak semuanya, dari sambutan Ibu Kepala Sekolah tadi tentang karakter pelajar Pancasila, sekaligus akan menyinggung sedikit tentang sekolah ramah anak yang tadi sudah disampaikan. Kemudian, anak-anak semuanya, kita akan memasuki pada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Desti Setio Arimbi SH dari Kejaksaan Negeri Kota Salatiga. Kepada Ibu Desti Setio Arimbi, kami persilakan. Ya, terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi. Ya, terima kasih Bu Haryati SPD, Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada kami, rekan-rekan dari SMP 1 Salatiga yang sudah meluangkan waktu setelah disebutkan Ibu Kepala Sekolah Bu Haryati SPD. Tema kali ini adalah membentuk generasi muda cerdas berkarakter. Apa sih yang dimaksud dengan berkarakter itu? Coba, siapa tahu ada yang tahu? Yang di ruangan sebelah? Minta bantuan Ibu yang berada di sebelah. Apa yang dimaksud dengan berkarakter itu? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya? Yang berkarakter adalah kepribadian, berarti perilaku personalitas, sifat, tabiat, temperamen. Itu watak. Karakter adalah kepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Sebagai manusia pasti punya karakter masing-masing. Ya adik-adik ya. Ada yang karakternya mungkin pemalu, ada yang suka marah-marah, ada yang pendiam. Nah, setiap karakter ini mencerminkan kepribadian kepribadian masing-masing manusia tersebut. Kemudian generasi muda. Sebagai generasi muda, adik-adik harus cerdas juga. Kemudian sebagai dari kecerdasan itu, kemudian kita harus menyikapi dengan hal-hal yang baik dan menjauhi dengan hal-hal yang buruk. Salah satunya yaitu bullying yang sudah disinggung oleh Bu Haryati tadi, Bu Kepala Sekolah. Nah, cyberbullying juga wajib diketahui karena sekarang era globalisasi milenial itu harus pintar-pintar memakai gadget terhadap anak-anak yang lainnya. Kemudian kami dari Kejaksaan ingin tahu bagaimana berperilaku yang baik dan sopan dalam menggunakan gadget. Coba ada yang tahu? Siapa tahu kira-kira ada yang tahu kira-kira penggunaan bijak bermain gadget bagaimana? Yang di ruangan sebelah, Bu pengen tahu? Enggak ada sini ya, enggak ada tanya jawab ya. Karena dia suruh open mic aja.
Yang di rumah. Yang di rumah, ada yang tahu nggak? Penggunaan gadget yang bijak bagaimana itu? Menyaring informasi ketika ada seseorang yang menyampaikan informasi. Betul. Maksudnya dicari tahu dulu kebenarannya gitu. Bagus, benar. Salah satunya begitu. Nah, terus kalau supaya tidak kata Bu kepala sekolah kan tidak menyita waktu penggunaan gadget yang bijak itu supaya tidak mengalami hal-hal dalam kesehatan itu bagaimana? Ada yang tahu nggak di rumahnya? Apa dibatasi waktunya? Membatasi waktu untuk bermain handphone. Ada nggak orang tua kira-kira ada yang membatasi waktu berapa jam main gadgetnya? Iya, ada. Ada ya? Iya. Nah, kemudian kadang-kadang suka ada yang chat yang tidak menyenangkan atau menyakitkan tidak? Kalau di gadget itu. Istilahnya bullying itu apa coba? Pengertian bullying. Bullying itu Perundungan. Di ruang sebelah? Merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain, betul. Atau yang disebut perundungan ya, kalau bahasa Indonesianya ya. Kalau cyberbullying ada yang tahu nggak artinya? Bu, mabar. apa Dari Bu? Maaf, media sosial. tadi putus-putus suaranya. Cyberbullying, ada yang tahu nggak? Dari media sosial. Iya, Betul. Itu dari media sosial itu harus pintar-pintar ya, Dek ya, menggunakannya ya. Jadi di sini akan disinggung yang sudah dikatakan Bu Haryati SPD selaku kepala sekolah, pintar-pintar dalam bijak menggunakan gadget. Dalam artian itu gadget itu handphone, laptop dan sebagainya yang dalam artian elektronik ya. Sedangkan kan sekarang setiap anak pasti dibekali dengan gadget sama orang tuanya ya kan, untuk zooming juga, tugas-tugas sekolah. Itu harus sesudah selesai tugas jangan langsung main gadget yang lain atau main game apalagi. Ya, itu kan adik-adik SMP kan masih panjang menggunakan indera mata kan. Takutnya sakit mata, terus kemudian otak juga takutnya banyak yang sekarang kan dengar nggak yang banyak masuk rumah sakit itu, rumah sakit jiwa ya sekarang anak-anak ya. Iya, banyak. Yang mana tuh? Iya, ya kan? Itu jangan sekarang ya. Kalau sudah menggunakan untuk sekolah, pelajaran sekolah, PR, pelajaran rumah sudah selesai. Nanti waktunya di lain kemudian baru menggunakan lagi. Jadi ada waktu jedanya. Oke, nah sekarang saya mau tanya, adik-adik tahu nggak sih kejaksaan itu apa? Kan kami kan ada Kak Ria sama Bu Desti kan dari kejaksaan. Ngerti nggak itu? Kejaksaan itu kantornya di mana coba letaknya? Ada yang pernah lewat nggak? Sama orang tua, ada yang pernah lewat nggak? Iya, pernah. Di mana itu? Pengadilan Negeri Salatiga, Bu. Di mana? Habis. Pengadilan Negeri. Kejaksaan Negeri Salatiga, Jalan Jenderal Sudirman. Berarti kalau pengadilan di veteran. Nah, tugas jaksa tahu nggak anak-anak? Kira-kira yang dalam bahasa anak-anak lah. Bahasa kalian, apa itu? Pernah lihat nggak di sidang-sidang tuh, pernah lihat nggak? Coba yang di rumah, apa tugas jaksa itu? Ada yang tahu nggak? Pemeriksaan, penuntutan, terus apa lagi ya? Melakukan Pengawasan intinya. penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. Nah, pintar, bagus. Dengan Mas ada siapa itu namanya? Di Widya. Ada Widya, pintar tadi, betul. Ya kan? Jaksa itu menurut pasal 1 Undang-Undang Kejaksaan yaitu pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum. Betul, untuk menuntut kan. Kalau ada orang salah, kami tuntut. Dari kan polisi nangkap dulu nih. Nah, kami yang menyidangkan. Nanti yang memutus hakim.
sebagai penuntut pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Nah, terus tugas jaksa tuh apa aja sih selain itu penuntutan? Tahu nggak adik-adik? Laksana terhadap hakim dan putusan pengadilan. Betul, itu sebagian itunya. Terus di bidang itu di bidang pidana ya, di bidang perdata tahu nggak? Ada tuh namanya dikatakan JPN tuh, jaksa pengacara negara. Tahu nggak? Itu mewakili. Mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan. Kalau yang jaksa pengacara kan, Bu? Jaksa pengacara itu mewakili negara atas nama pemerintah. Iya, mengajukan gugatan. Pintar dari UKSP jangan-jangan ini ya. Udah pintar, bagus itu. Nah, berarti adik-adik semua sudah tahu ya fungsi kejaksaan, tugas jaksa, terus kantor kejaksaan negeri Salatiga di mana, ya. Oke, nah sebelum itu adik-adik kan sudah disinggung oleh oleh kepala sekolah Bu Haryati mengenai bullying. Nah, sekarang saya memberi kesempatan kepada Bu Ria untuk menerangkan apa sih namanya bullying itu. Ya, atau saya bullying tanya nanti atau ke Kak Desi atau ke Kak Ria. Monggo silakan. Kami persilahkan Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, buat yang kami hormati Kepala Sekolah Ibu Haryati, tim guru dan adik-adik yang kami sayangi semuanya. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Kak Desti atas kesempatan lanjutannya ini. Apa yang disampaikan Kak Desti tadi akan saya lanjutkan sedikit saja untuk kedepannya. Baik, kita bicara sekarang tentang stop bullying dan tidak pidana lainnya ya Dek ya. Oke, ini adalah suatu upaya terwujudnya membentuk generasi muda yang cerdas dan karakter. Gue sekarang. Untuk jatuh. Oke, Dek. Kok nggak bisa ganti ya? Oke, kita bicara tentang which one is the bully. Yang mana sih yang bully? Ada tiga gambar di sini. Yang pertama ada perempuan sedang berbisik-bisik, terus kedua ada tindakan kekerasan seperti mengancam dan megang kerah dari temannya. Kemudian ada Pak Guru yang sedang mengawasi siswa ujian. Yang bully yang mana? Oke, yang bully tentu saya yakin adik-adik SMP Negeri 1 sudah tahu semua. Yang bully yang poin yang orang berbisik-bisik sambil mungkin mengatakan tidak baik tentang temannya, dan satu lagi tindakan bully dengan langsung wujudnya bentuknya fisik atau kekerasan. Sementara kalau Pak Guru lagi ngawasin ujian nggak masuk bully ya, walaupun marah-marah ya, asal tadi tidak menyerang fisik. Oke, bully or body. Tahu body? Ini kalau kita sering main Instagram tuh pasti familiar sekali dengan kata-kata body atau myth. Pasti tahu dong. Iya. Ya, apa tuh? Hai, Mit. Atau Jude. Ya, body itu ada pertemanan atau teman. Sementara kalau bully itu, tadi yang disampaikan oleh Kak Desi, jadi kita memperlakukan orang lain yang lemah, menekan orang lain yang lemah, atau bentuknya seperti menghina, bentuknya ada kekerasan fisik, seperti itu. Nah, ini dia. Intinya bullying adalah mengganggu orang lain, orang yang dianggap lebih lemah. Jadi sebenarnya mungkin saja orangnya tidak lebih lemah, tapi orang yang mengganggu itu menganggap dirinya lebih berkuasa ketimbang orang yang dia bully. Bullying tadi yang seperti yang saya sampaikan bisa berupa tindakan penghinaan, mulut, secara lisan, secara verbal, sampai tindakan fisik berupa penganiayaan atau gangguan secara fisik seperti itu. Dan bullying ini kenapa kemudian kami tertarik menyampaikan di sekolah, karena banyak sekali terjadi di
di sekolah. Jadi di sekolah itu kan sering terjadi tuh bullying. Awalnya niatnya sih bercanda-bercanda, tapi kemudian berujung bisa jadi ke tindakan bullying seperti itu. Nah, bagaimana mulainya ini tadi yang saya sampaikan tadi, Dek. Jadi mulai dari ngancam sampai yang sebelah kanan ini. Saya rasa kalau yang sebelah kanan ini teman-teman pasti udah pernah melakukannya ya. Ya enggak? Awalnya bercanda, saya pun jujur saya pasti juga pernah melakukannya yang sebelah kanan ini. Awalnya iseng nih, kaki ditarik itu ke apa? Ke atas seperti itu, terus ada teman lewat, truk gitu, temennya jatuh. Niatnya bercanda, tapi karena bercanda yang terus-terusan lama-lama menjadi hobi, dan lama-lama kita kan nggak pernah tahu isi hati seseorang, bisa jadi teman yang biasa kita bercandain atau kita bercandain dalam konteks yang agak menjelek-jelekan atau mendiskreditkan sesuatu tentang dirinya, merasa tersinggung atau dia merasa depresi lama-lama. Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Seperti itu. Nah, ini yang bentuknya. Nih, kalau yang sebelah kanan udah biasa nih, yang teman waktu adik-adik kita atau kita sendiri waktu SD itu pasti sering melihat nih, ya, bagaimana rambut itu ditarik-tarik bentuknya. Apa yang di sebelah kiri nih, kick me, atau saya sendiri waktu SD suka bercandaan tuh, kita suka tulis saya monyet atau saya gila, terus kita tempel di stiker, terus kita tempel di belakang pundak teman kita, itu sering sekali ya. Nah, zaman dulu, waktu zaman saya, karena keterbatasan akses informasi, tidak seperti kalian yang dengan mudah mendapatkan akses informasi, kita nganggap itu hal yang biasa, itu bukan bagian bullying. Tapi saya yakin teman-teman di SMP 1 ini kan teman-teman yang terkenal pintar, cerdas, berwawasan, pasti sudah tahu bahwa tindakan yang seperti itu tidak dibenarkan, karena itu bagian dari bullying. Ini juga nih terkait senioritas. Jadi sering sekali misalnya kakak kelas atau senior merasa lebih senior dari kita, lalu melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik seperti menghina, merasa jadi kayak gini nih. Jadi adik kelas berani amat sih sama kakak kelas sendiri, nyolot banget. Padahal mungkin adik kelasnya nggak berani, nggak nyolot. Cuman kakak kelas yang ngerasa senior, adik kelas yang jawab dengan biasa aja dianggap nyolot, jadilah kemudian terjadi gesekan atau diksi atau tadi hubungannya tidak baik, senioritas. Bahkan kalau sempat baca tuh 2 hari yang lalu ada kejadian di Luwu. Kemarin itu tadi pagi saya baca berita ada yang diksar juga kan, yang berujung juga akhirnya korban jiwa juga deh kayak gitu. Jadi masalah senioritas tadi bagian dari bullying. Atau nih satu lagi nih, contoh lagi nih, girls go just one. Ngatain fisik nih, si so fat, ih gemuk banget, ih kurus banget, kayak gitu kan. Itu bagian dari bullying. Jadi pernah dengar kata-kata body shaming nggak? Pernah ya, pasti itu viral juga tuh kayak gitu. Jadi bagaimana seseorang itu menyerang secara fisik, menghina seseorang secara fisik seperti itu. Jadi padahal kalau kita benar-benar pahami, ketika kita menghina fisik seseorang atau menghina hidungnya pesek nih, kayak mohon maaf tuh ada artis tuh namanya siapa deh yang terkenal ujung-ujungnya pesek. Kalau zaman ibu-ibu dulu mungkin ada Yati Pesek ya Bu ya. Tapi kalau sekarang tuh ada namanya Yati Pesek. siapa deh? Yati Pesek. Ya, Yati Pesek. Terus sekarang nih ada lagi tuh satu lagi tuh Rina Noise itu karena terkenal hidupnya yang pesek. Padahal itu kalau itu kan mereka sengaja mengeksplor tentang itu supaya mereka terkenal. Nah, tapi kalau teman kita yang kita hina seperti itu, bisa jadi dia tersinggung atau dia merasa terkecilkan seperti itu. Padahal lagi-lagi saya sampaikan bahwa ketika kita bicara fisik seseorang, menghina fisik seseorang dengan tidak langsung berarti kita menghina penciptanya. Karena yang ciptain sebenarnya siapa? Tuhan, Allah. Jadi ketika kita menghina fisik seseorang, kita katain orang pendek atau hitam atau gemuk atau hidungnya pesek, secara tidak langsung sebenarnya kita sedang menghina Tuhan kita sendiri. Kayak gitu. Semoga adik-adik tidak seperti itu ya, dan saya yakin sih adik-adik SMP 1 tidak ada yang demikian ya. Selanjutnya terkait menghina atau bullying, sering juga tuh menghina tentang apa yang orang tersebut gunakan, seperti misalnya pakaiannya, pakaiannya lusuh banget, atau sepatunya jelek banget, aduh tasnya udah buntut banget, jelek banget gitu, atau si butut, karena kenapa dipanggil butut? Siapa tahu karena barang-barang dia gunakan butut.
Tapi kita nggak pernah tahu di belakang hal tersebut kenapa dia menggunakan pakaian-pakaian tersebut. Bisa jadi karena memang latar belakang ekonominya kurang, atau bisa jadi tuh memang dia orangnya sederhana, dia lebih mementingkan fungsi daripada gengsi. Karena memang betul sih zaman sekarang sebenarnya lebih baik kita fungsi aja daripada gengsi, karena kita nggak makan gengsi ya Dek ya. Kalau misalnya sepatunya bisa digunakan atau tasnya masih bisa digunakan, kenapa mesti malu pakai tas yang lama seperti itu? Yang penting fungsi seperti itu, bukan gengsi. Oke, ini yang tadi saya sampaikan, cuma main-main tadi soal bercanda, tapi ujung-ujungnya teman kita ternyata merasa terkucilkan, merasa kecil, yang berujung depresi. Bentuk lain dari bullying, selain perkataan verbal tadi yang menghina fisik seseorang, barang, atau hal lainnya, ada lagi, yaitu bentuk kekerasan. Kekerasannya salah satunya kekerasan fisik, seksual, dan macam-macam. Kekerasan fisik seperti ada memukul, menampar, mendorong, mencakar, pengeroyokan, pemerasan, merusak barang dengan sengaja, menendang, dan lain-lain, termasuk juga tawuran. Itu kan tidak dibenarkan ya, itu sudah termasuk bullying dalam bentuk fisik, kekerasan, seperti itu. Kalau kira-kira kalau ada yang merusak barang kita, temen kayak gitu, dia sebelnya sama kita, terus dia lempar nih tas kita, mungkin tas kita isinya ada handphone gitu ya, itu masuk pengerusakan nggak menurut Kau Dede? Masuk pengerusakan. Dan hati-hati ketika kita melakukan pengerusakan barang seseorang sehingga barang tersebut tidak digunakan lagi, itu ada ketentuan pidananya juga, ada di pasal 406 KUHP. Ada yang tahu KUHP nggak itu apa? Adik-adik yang tahu KUHP itu? Pernah dengar dong pastinya ya. Ada yang tahu tuh? Ada yang bisa menyebutkan nggak di situ KUHP? KUHP bukan kasih uang habis perkara ya, bukan ya? Kitab Undang-Undang Hukum. Oh, pintar. Undang-Undang Hukum Pidana. Siapa nih namanya nih? Nida Fajri. Nida. 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 Oke, Nida dari kelas berapa, Dek? 9E. 9E. Oke, betul sekali. KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi itu dasar hukum pidana acuan dari Indonesia yang memuat aturan-aturan pokok. Tapi di selain itu ada lagi sih yang di luar KUHP. Nih, selain kekerasan fisik, ada juga kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual ini juga sering terjadi di sekitar kita, bahkan terjadi di lingkungan terdekat. Jadi pelakunya itu justru kebanyakan adalah orang-orang terdekat deh. Kalau kita lihat betul-betul berita yang ada sekarang, seperti itu pun saya dan maupun tim-tim di Kejaksaan, Kak Desti, Kak Samuel, kalau perkara terkait kekerasan seksual, kejahatan seksual, biasanya justru paling sering itu dilakukan oleh orang-orang terdekat. Jadi kita nyanyi dulu deh ini. Jadi kita harus pahami sesuatu tentang kekerasan seksual. Jadi kita harus memprotek diri kita dulu nih tentang bagaimana kita memahami, menjaga diri kita sendiri dari tindakan-tindakan tersebut. Kita nyanyi dulu ya, boleh ya? Sedikit ya. Saya share sebentar ya. Saya yakin teman-teman di sini juga pasti pernah mendengar lagu ini. Biar kita nggak boring, kita nyanyi sebentar. Oh, udah pergi. Kamu ada ya? Di sini nggak ada itu ya? Nggak ada bisa buka video ya? Nggak ada dia. Bapak pakai flash disk Bapak boleh nggak? Di situ ada itu. Foldernya JMS Pak. Ada lagu anak-anak. Sebentar ya, dia mau menunggu. Nah, sambil menunggu, kekerasan seksual itu apa sih, Dia? Ada yang tahu nggak apa kekerasan seksual? Jadi kekerasan seksual itu adalah kejahatan yang dilakukan yang terkait tentang organ-organ seksualitas kita, tapi sebenarnya tidak harus bentuknya secara fisik. Bahkan kalau di
Undang-Undang Perlindungan Anak, terus dan kita klasifikasikan di KUHP, ada pendapat si Andi Hamzah itu menyampaikan bahwa kekerasan fisik itu, seksual itu tidak harus menyerang secara fisik secara itu, tapi ketika kita sudah tidak merasa nyaman terkait tubuh kita, tapi rasa tidak nyaman ya, tidak harus bentuk langsung sentuhan fisik, itu sudah bisa dikategorikan kekerasan fisik. Sesuatu yang tabu tapi disampaikan kepada kita itu masuk dari kekerasan seksual itu sendiri. Oke. Dah, ini lagunya kita nyanyi bareng ya, bentar ya. Bareng ya sekarang ya. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki, karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Lebat banget. Tubuhmu itu berharga, Nak. Gak boleh sembarangan disentuh. Kalau ada sesuatu atau seseorang yang membuatmu tak nyaman, bilang ya sama ayah atau ibu. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki, karena sayang, karena sayang, karena sayang. Nyanyi juga bareng-bareng. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah ibu. Oke, itu tadi. Terima kasih yang udah nyanyi ya. Kita buat biar nggak ngantuk ya. Oke, next dulu ya. Kita balik ke materi dulu. Videonya nanti. Oke. Ya, materi yang tadi. Tadi halaman berapa ya? Atau kalau mau denger film tadi boleh deh, film aja dulu. Oke, lanjut aja nih film. Nama selanjutnya ini ada sedikit video, film singkat terkait bullying. Film ini saya ambil bukan berarti karena film ini yang terbaik atau film ini bagus, tapi kita bicara tentang durasi film. Jadi film ini singkat dan ada tentang bullying. Apabila ada kekerasan yang dipertontonkan atau video adegan berokok, tidak usah ditiru ya, dia ini hanya bentuknya ilustrasi. Oke, nanti kita bicara lagi, kita tonton dulu cerita tentang si Dadan. Selamat nonton. Mama kepala. Semua berawal dari kesenangan. Kesenangan yang tiada ujung. Yang menghantui diriku sampai seterusnya. Suka dan duka, tangis dan tawa. Dadan, dia adalah ibu yang selalu kena bully. Selamat pagi anak-anak. Fajri, kamu itu duduknya gimana? Yang benar. Pak, ganggu gitu. Dan cai gitu. Baik anak-anak, kita buka buku bahasa Inggrisnya. Kita sekarang pelajaran menulis bahasa Inggris. Oke? Dadan ini selalu terkena bully oleh teman-temannya. Di saat dia belajar, teman sekelasnya pun selalu membuli. Aduh, siapa yang titip ya?
Dan dia juga menjadi korban penolakan. Padahal dia tidak punya uang, tapi aku merampasnya bukan hanya uang, melainkan matanya, karena dia pelit. Dan aku tidak suka dia selalu yang mendapatkan nilai yang bagus. Dan anehnya, dia sering izin ke toilet. Entah dia ngapain. Tapi ada suatu hari yang membuat saya gila padanya. Sampai suatu hari kesenangan kita terhenti di sini. Aku jadi serba salah sebab aku telah menjolimi orang yang tidak pernah bersalah. Aku sangat bersalah dan berdosa besar padanya. Penyesalan ini takkan pernah hilang sampai kapanpun. Oh iya, Zon. Semuanya apa kamu? Aku ngerti. Kalem tuh. Kucingnya kalem aja. Mana? Jangan. Tontonnya mas. Oke anak-anak, ini surat dari bapaknya Dadan. Ini surat dari Dadan untuk kalian. Anak-anak, harus kalian ketahui selama ini Dadan sudah tiada. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa. Assalamualaikum teman-teman. Maafin Nada, selama ini belum bisa menjadi teman yang seperti kalian inginkan. Sebenarnya Dadan ingin sekali gabung bersama kalian, tapi Dadan tahu diri kalian pasti tidak akan suka Dadan main bareng kalian. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang berkuasa. Harus kalian ketahui kenapa Dadan tidak berbagi makanan pada kalian. Karena selama ini Dadan mempunyai penyakit paru-paru yang sangat parah. Dadan tidak mau kalian tertular penyakit paru-paru ini.
Dedan juga sering ke toilet karena Dedan tidak kuat dengan penyakit ini. Sekali lagi dan minta maaf yang selama ini sering buat kalian emosi. Harus kalian ketahui, Dedan tidak ada rasa dendam buat kalian. Maafkanlah bila hatiku tak pernah mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang Dan pojok itu bro, pojok kita. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang Saya nggak boleh stop share kok. Stop share-nya udah boleh ke materi lagi. Stop bilang aja stop aja. Oke. Tadi film singkatnya sudah disaksikan ya, Dek. Sebenarnya banyak film lain lagi yang bisa kalian lihat dan lebih baik lagi, lebih bagus lagi terkait bullying. Mungkin kalian bisa browsing tuh ada film-film, terutama film-film Thailand ya, banyak banget tuh pesan moralnya biasanya itu tentang bullying. Tapi saya tidak sengaja tontonkan di sini karena terkait durasi, rata-rata filmnya 1 jaman lebih. Nanti kalau saya tampilkan di sini nggak Jaksa Goes to School, jadinya nanti bukan webinar juga, jadinya ganti topik kita. Jadi apa, Kak Desti? Jadi nonton bareng Jaksa. Makanya kemudian saya pilih yang singkat. Oke, balik lagi tadi ketika lihat film-film yang tadi tentang si Dadan, apa sih yang bisa kalian petik dari cerita di atas? Ada nggak yang mau menyampaikan? Film untuk anak apa anjing? Iya, nak gosokkan sekian. Stop bullying. Mata. Nah, film tentang bullying ya, jadi ada pesan moralnya, walaupun filmnya sederhana dan kelihatan actingnya juga kayak antara nangis atau ketawa kita susah bedakan. Jadi kita bisa ambil pesan moralnya di situ, bahwa kadang-kala tuh ada teman yang mungkin bersikap menurut kita berbeda dari orang kebanyakan, tapi ternyata ada sesuatu yang tersembunyi di dalam dirinya yang dia tidak mungkin bisa sampaikan ke kita. Dan karena itu kita hendaknya lebih bijak dalam bersikap, tidak langsung menjustifikasi, teman gue pelit banget nih, temanku saya nggak mau sharing nih, lalu kita mengambil tindakan-tindakan yang seperti tadi, bullying atau kekerasan, itu semoga tidak ada, seperti tidak lakukan. Jadi lebih bijak dalam bersikap, menghindari perbuatan-perbuatan bullying, karena kita lihat tadi bahwa si Dadan ternyata kan sakit paru-paru kayak gitu ya sih, karena justru dia sayang sama teman-temannya, makanya dia nggak mau berbagi makanan, seperti itu. Oke, balik lagi ke materi terkait tadi kekerasan seksual tadi. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan terkait kekerasan seksual? Jadi ketika kita merasa di bawah tekanan, di bawah perasaan tidak nyaman, atau seseorang menyentuh kita di tempat-tempat yang tidak boleh disentuh, kecuali tadi ibu kandung atau dokter, di bawah dalam pengawasan orang tua juga dokternya pun, kita harus segera lari dan berani berkata tidak. Kalau adik sering baca berita, mungkin sering kan dengar kekerasan seksual itu juga sering terjadi di sekolah loh, Dek. Bahkan di tingkat TK pun sudah ada. Pernah ini enggak baca berita tentang kasus di salah satu TK internasional, sekolah internasional di Jakarta yang melibatkan warga negara asing malah. Itu heboh sekali sih dulu karena anak kecilnya banyak banget korbannya dan pelakunya adalah dan itu terjadi di sekolah. Jadi kita selaku
siswa selaku guru juga harus sangat aware, sangat peduli terhadap lingkungan sekitar, termasuk siapa? Termasuk sesama guru juga gitu, termasuk selaku pendidik, walaupun dan termasuk juga orang-orang bekerja di sekolah. Jadi kita intinya terlalu waspada terhadap lingkungan sekitar dan terutama harus punya defense diri sendiri. Jadi ketika kita punya defense terhadap diri kita sendiri, maka tindakan-tindakan tersebut insya Allah akan terminimalisir dengan sendirinya. Bentuk defense-nya seperti apa sih? Ketika kita sudah tidak merasa nyaman, ada yang nyentuh, ada ngajak ke tempat yang tidak pantas, atau ke tempat yang hanya berduaan saja, kita harus dengan tegas menolak, mengatakan tidak, dan harus selalu terbuka ke orang tua ataupun guru. Oke, next. Nah, kekerasan tadi saya sampaikan, dan ada juga bisa dilakukan siapa aja, bisa dari guru, dari siswa. Bahkan kalau yang di kejadian yang saya sampaikan tadi, kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta, itu pelakunya bukan hanya guru, tapi pelakunya juga office boy, jadi petugas kebersihan yang di sana. Walaupun pada akhirnya kan salah satunya ada yang dinyatakan bebas ya, seperti itu. Kemudian ada juga kejadian itu di lingkungan keluarga yang saya sampaikan, lingkungan terdekat. Bahkan kalau kasus-kasus yang saya tangani terkait kekerasan seksual terhadap anak, itu rata-rata malah pelakunya adalah keluarga terdekat, seperti itu. Jadi entah paman, entah tante, entah om, seperti itu. Next. Nah, tadi udah saya sampaikan, next. Nah, tadi saya sampaikan intinya ketika mendapat sesuatu yang perasaan tidak nyaman, yang kalian rasakan pada diri kalian, hendaklah kalian menyampaikan hal-hal yang tidak nyaman itu kepada orang tua, dan ketika sudah menyangkut terkait hal pidana, maka laporkan ke polisi. Nah, setelah laporkan ke polisi, dilimpahkan ke kejaksaan, lalu dari kejaksaan ini kemudian ada persidangan, proses pembuktian segala macamnya, kemudian diputus oleh hakim. Saya pengen balik lagi nih soal ini profesi kejaksaan. Jadi adik-adik jadi lihat kan di sini fungsi kejaksaan di situ, ada jaksa di situ. Tadi kan Kak Desi udah singgung sedikit tuh, jaksa tuh apa sih? Tadi ada yang saya kaget tuh, ada yang bicara tentang pengacara negara. Luar biasa. Saya nggak nyangka anak SMP sudah paham, sudah tahu, sudah pernah mendengar tentang namanya pengacara negara. Karena kalau orang umum, kalau dengar jaksa, identiknya dengan pidana. Jadi kalau boleh saya jelaskan sedikit, ini maaf ya Dek, agak maju mundur nih Bu Haryati ya, kita materinya ya maju mundur sedikit terkait jaksa. Jaksa itu adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan umum atau pelaksanaan putusan hakim. Hal ini berdasarkan ketentuan di dalam pasal 1 butir ke-6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk lebih spesifiknya lagi, tugas jaksa itu apa aja? Itu ada diatur di Undang-Undang Kejaksaan nomor 16 tahun 2004. Yang tadi yang disampaikan oleh adik-adik tadi luar biasa, ya, ada yang bilang sebagai pengacara negara, ada yang melakukan proses penuntutan, ada yang bilang buat sidang. Selain itu, kejaksaan tadi punya fungsi seperti yang sekarang kami lakukan ini, ke sekolah, sebagai ke sekolah untuk memberikan penyuluhan hukum, atau ke dinas-dinas untuk memberikan penerangan hukum, dan juga ada juga pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan warga negara asing, seperti itu. Salah satunya ya fungsi kami seperti itu. Dan masih banyak sih kompleks fungsi tugas dan pokok pekerjaan seorang jaksa itu. Kalau polisi kan dari penyelidikan sampai penyidikan, jadi dia mencari alat bukti sampai penyidikan. Kalau jaksa itu untuk perkara tertentu seperti tindak pidana korupsi dari penyelidikan sampai dengan eksekusi. Eksekusi itu apa? Melaksanakan putusan hakim. Pada intinya seperti itu. Termasuk kalau eksekusi, pernah dengar kan eksekusi hukuman mati? Nah, itu juga salah satu tugas dan tanggung jawab kami deh. Jadi kami dari awal sampai akhir itu ada pekerjaan jaksa. Jadi kompleks. Jadi siapa tahu ada SMP yang di SMP 1 ini ada yang tertarik pengen jadi jaksa. Sengaja saya sampaikan di sini. Itu salah satu profesi yang insya Allah bermanfaat untuk orang banyak. Tapi basicnya sarjana hukum ya, Dek. Oke, balik ke materi ya, Dek. Saya Ibu, Bapak, dan saya. Nah, kita bicara tentang cyberbullying. Next, Pak, izin. Tadi kan di depan sudah sampaikan nih cyberbullying.
Apa itu cyberbullying? Ada yang tahu nggak cyberbullying apa? Perundungan melalui media sosial, Bu. Siapa itu namanya? Gramelistia, Bu. Oh, Bram. Oh, pinter sekali. Ada lagi? Seneng nih kalau kayak gini nih. Berarti kan teman-teman tuh udah browsing atau baca duluan ya sebelum masuk ke materi. Boleh next, Pak? Aturan saya itu aja, saya yang ini nih. Jadi cyberbullying itu merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar untuk merugikan atau menyakiti orang lain melalui penggunaan komputer atau jejaring sosial, dunia maya, telepon seluler, dan peralatan elektronik lainnya. Jadi intinya lebih ke sarana yang digunakan. Itu yang disebut kejahatan cyberbullying. Jadi sarana kejahatan tapi menggunakan sarana peralatan elektronik. Pak. Cyberbullying itu, next Pak ini, Mas Arfi lupa saya hapus. Jadi bentuk-bentuk cyberbullying itu macam-macam deh, ada flaming, perselisihan yang menyebar, itu ketika suatu perselisihan yang awalnya terjadi dua orang dalam skala kecil dan kemudian menyebar luas sehingga melibatkan banyak orang dalam skala besar sehingga menjadi suatu permasalahan besar. Kedua ada harassment atau pelecehan, yaitu upaya seseorang untuk melecehkan orang lain dengan mengirim berbagai bentuk pesan, baik tulisan maupun gambar yang bersifat menyakiti, menghina, memalukan, atau mengancam. Ini secara langsung ya, jadi dia person to person lebih bersifat, atau person to group, jadi tidak posting ke sosial media. Seperti itu. Next, izin Pak. Ketiga, fitnah, yaitu upaya seorang menyebarkan kabar bohong atau bertujuan untuk merusak reputasi orang lain. Kalau ini tidak hanya sekupnya di ITE atau cyberbullying, tapi kita juga bisa merujuk nih deh, ada namanya Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Jadi itu ada di ketentuan di pasal 14 dan pasal 15, yaitu tentang penyebaran berita bohong. Jadi kita nggak bisa sembarangan tuh nyebar berita bohong. Ini in case pada perkara yang pernah saya tanganin, sekedar cerita dan semoga bisa kita ambil hikmah atau pelajarannya. Jadi ada bapak-bapak, jadi mungkin pendidikannya kurang, jadi dia dapat WhatsApp nih informasi tentang bahwa di Kalimantan sana ada polisi yang sedang memukul dan mencekik seorang demonstran mahasiswa seperti itu. Terus karena gatel, tangannya gatel atau tanpa meng-cross-check sana sini, dia share berita tersebut ke grup WhatsApp yang banyak orangnya, yang dia bahkan tidak tahu sebenarnya grup WhatsApp tersebut orang dengan berbagai latar belakang, termasuk ada polisi di dalamnya. Polisi tersebut keberatan dong dibilang kayak gitu, karena pada kenyataannya yang terjadi foto di situ dan video tersebut adalah apa, Dek? Bukan mahasiswa yang lagi digebukin, demo yang lagi digebukin sama polisi, enggak. Tapi ada seseorang laki-laki muda yang sedang mengganggu lalu lintas jalan, tapi dia punya agak keterbelakangan mental sehingga mau nggak mau harus dilakukan serangan balik secara fisik seperti itu oleh polisi. Jadi bukan polisi lagi mukulin orang demonstran, enggak. Nah, akibat perbuatan bapak tersebut, bapaknya diapain coba? Bapaknya ditahan deh di penjara. Posisi bapaknya tinggalnya di Tegal. Tapi saking karena ini ada kejahatan serius terkait penyebaran berita bohong, bapaknya sampai diperiksa di Mabes Polri di Jakarta. Jadi hati-hati sekali, dan bapak ini sudah divonis, sudah putus udah inkrah hukumannya. Jadi buat pelajaran kita bersama, hati-hati sekali dalam menyebarkan berita, karena sering sekali kan kita dapat sharing informasi atau berita-berita terutama tentang kesehatan, itu paling sering banget saya lihat tuh di Facebook maupun di WhatsApp. Ini kalau makan ini, atau kalau obat ini nggak boleh, beracun segala macam, padahal enggak. Terus yang paling sering didengar, pernah kalian dengar nggak tentang luwak white coffee yang katanya mengandung kristal berbahaya yang bisa terbakar kena api, bahaya buat kesehatan? Kalau kalian termasuk yang pernah baca itu, stop dengan membaca, jangan sharing ke tempat lain. Ya, karena apa? Ini saya menyampaikan bukan berarti saya ini ya,
saya pemilik perusahaan Luwak White Coffee ya, nggak ada sponsor saya. Terus karena Luwak White Coffee bisa aja perusahaannya menuntut kalian karena tadi berarti kalian menyebarkan berita bohong seperti itu. Jadi hati-hati sekali dalam menyebarkan informasi. Ketika kalian dapat informasi, teliti dulu kebenaran suatu informasi, sumbernya akurat nggak, siapa yang nyebarin, siapa yang menerbitkan berita ini. Begitu. Keempat, masuk ke tentang bentuk-bentuk cyberbullying lagi. Keempat ada impersonation atau meniru, yaitu upaya seseorang berpura-pura menjadi orang lain, mengupayakan pihak ketiga menceritakan hal-hal yang bersifat rahasia. Jadi hati-hati banget nih terkait ini. Jadi lagi-lagi saya cerita tentang pengalaman kami sebagai jaksa. Jadi ada yang saya tangani sendiri, ada perkara. Jadi seorang perempuan masih muda, terus kenalan sama orang di Facebook. Di Facebook tersebut, orang tersebut menampilkan profil bahwa dia sebagai artis FTV. Ganteng lah fotonya. Terus si perempuan ini tergiur dong, padahal dia mungkin belum tahu juga kalau Facebook si artis FTV tersebut dihack. Jadi ngajak kenalan, terus si pria ini meminta perempuan muda tersebut, anak muda tersebut, untuk mengirimkan foto-foto yang tidak pantas, foto-foto dia tidak berbusana, terus yang video-video dia tidak berbusana, dan akhirnya yang berujung apa? Akhirnya dia diancam sama pemuda tersebut. Kalau kamu tidak mengirimkan uang sekian-sekian ke saya akan sebarkan video ini, saya akan sebarkan foto ini. Dan itu selalu berlanjut terus deh. Sama lama kan uang orang habis ya dia. Dan akhirnya si perempuan ini diajak ketemuan lah sama si laki-laki ini. Laki-laki ini akhirnya ngapain coba? Melakukan perbuatan tidak senonoh lagi terhadap perempuan ini. Lagi-lagi dibawa ancaman bahwa foto atau video yang sudah dikirimkan akan disebarkan. Karena nggak tahan, baru si perempuan ini cerita ke kakaknya. Baru kemudian kakak kandungnya menyampaikan ke pihak berwajib, ke kepolisian. Sebetulnya hal ini bisa diminimalisir atau tidak akan terjadi apabila dari awal si perempuan ini berhati-hati. Masa sih kita berani memberikan foto-foto tidak pantas kita ke orang yang kita aja nggak kenal gitu. Orang yang nggak kenal aja sebaiknya tidak, apalagi orang yang tidak kita kenal. Walaupun dia berpura-pura tadi jadi orang lain, menjadikan kita tergiur, oh ganteng nih, baik nih, kayak gitu. Oke, selanjutnya kelima, outfit dan trickery atau penipuan, yaitu upaya seseorang berpura-pura menjadi orang lain dan menyebarkan kabar bohong atau rahasia lain tersebut kepada pihak ketiga. Jadi hati-hati juga sama mirip dengan yang poin keempat tadi, termasuk agar kita tidak menceritakan atau tidak berbagi informasi pribadi tadi. Salah satunya adalah kalian kan punya kartu NISN tuh. Atau nanti next kalian punya KTP, atau nanti mungkin suatu saat nanti atau berapa bulan lagi kalian akan vaksinasi. Itu sertifikat vaksin, kartu NISN, KTP, kartu keluarga kalian ada sesuatu yang rahasia. Jangan dipublish di tempat umum yang kalian nggak kenal orangnya siapa. Yang kenal pun sebaiknya dirahasiakan juga, kecuali memang dibutuhkan data tersebut. Karena bisa jadi disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nanti tiba-tiba di rumah kalian ada yang nagih utang nih. Padahal itu karena kalian salah menggunakan salah memberikan informasi pribadi yang kemudian disalahgunakan. Ini contoh kecil nih, kayak KTP gitu. NIK itu kan ada sesuatu yang sebenarnya bersifat agak rahasia ya, Dek. Bersifat rahasia. Jadi kalau nanti ada orang yang meniru KTP kita, gimana coba? Terus dia dengan KTP itu dia mengajukan pinjaman kredit, kita ada yang ditagih begitu. Lalu selanjutnya ada exclusion atau pengucilan, yaitu upaya yang bersifat mengucilkan atau mengecualikan seseorang yang bergabung dalam suatu kelompok atau komunitas atas alasan yang diskriminatif. Diskriminatif, apa sih diskriminatif? Diskriminatif ada yang tahu nggak diskriminatif apa? Ada nggak ya yang tahu diskriminatif itu apa? Boleh lewat chat juga boleh kok, jawab lewat chat. Diskriminatif apa sih? Ada nggak yang tahu diskriminatif? Boleh lewat chat kok jawab.
Jadi diskriminatif itu membeda-bedakan. Bu. Gimana, Dek? Membeda-bedakan. Ini siapa ya? Kelas berapa ya? Pavana kelas 9E. Dia? Yes, kelas 9C. Kelas 9C, Dias ya? Oh, Dias. Oke, betul. Jadi membeda-bedakan seseorang karena alasan tertentu, bisa jadi misalnya alasan ekonomi, alasan ras, suku, fisik. Jadi itu salah satu contoh diskriminatif. Itu bentuk diskriminatif maksud saya. Selanjutnya ada cyber stalking atau penguntitan di dunia maya. Stalking, bukan stalking mantan ya. Ini Bapak gurunya ketawa, kayaknya Pak gurunya pengalaman stalking mantan. Jadi ini bercanda ya dia ya. Jadi stalking. Jadi stalking itu adalah penguntitan di dunia maya. Jadi ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang kadang dengan sengaja mencari atau memata-matai, menguntit informasi kita dengan mengambil di dunia maya kayak gitu. Kalau stalking gebetan boleh lah ya. Ya kan? Boleh. Gebetan lagi ngapain kayak gitu. Atau cowok yang disukain gitu ya. Tapi kalau bisa jangan pacaran ya, Dek. Kalau ini sekedar cerita doang nih, sekedar saran. Kalau menurut saya sebaiknya jangan pacaran dulu sebelum kerja. Iya, soalnya terlalu dini nanti terlalu banyak pikiran. Jangan ya. Oke, next Pak, izin Pak. Oke, ciri-ciri cyber crime itu pertama tadi sudah sampaikan penggunaan teknologi, jadi sarana informasinya itu ada, kemudian ada alat bukti digital. Jadi jangan salah nih, kalian bisa aja bilang, Bu kan gampang Bu, saya posting nih di grup, atau saya posting di Instastory, saya bilang begini-begini nih, Bu Guru atas nama ini, begini, kalian menyebarkan fitnah intinya. Kan cuma 24 jam, habis itu hilang, atau saya hapus, cuma saya posting 1 jam. Tapi jangan salah, pernah dengar dong, jejak digital itu kejam? Pernah, iya betul. Jadi jejak digital itu kejam. Jadi bahkan di Mabes Polri itu ada di direktorat khusus tentang digital forensik. Jadi segala hal yang terkait penggunaan informasi teknologi, walaupun itu sudah dihapus, itu masih bisa diambil kembali data-data tersebut. Jadi hati-hati ya kayak gitu. Jadi walaupun kalian bilang bisa dihapus, tapi tetap bisa diambil lagi. Ini ada yang nanya nih di Ebenezer, masih lama nggak? Ini Bu Guru masih lama nggak? Oh, kuotanya habis. Oke. Next ya. Next boleh Pak kita percepat. Nah, praktek cyberbullying, melakukan physical berulang-ulang. Tapi kalau cowok yang disukain mungkin nggak apa-apa ya, physical berulang-ulang malah kesenangan kalian ya. Tapi kalau orang yang kalian nggak sukain itu seperti bentuknya jadi teror. Terus yang kedua ada mengirimkan email, menyebarkan gosip yang tidak mengenakan, pencurian identitas online seperti saya sampaikan tadi. Kemudian berbagi gambar pribadi tanpa izin. Terus ada yang membuat meme-meme yang berisi keburukan orang lain. Next. Nah, ini kisah-kisah nyata, cerita real tentang korban bullying. Pertama, yang viral-viral ya, Dek. Kalau tadi kan saya cerita tentang pengalaman pribadi, pengalaman di dunia kejaksaan dalam menangani perkara yang terkait bullying atau penyebaran berita-berita bohong. Kalau ini terkait yang di dunia real yang viral, pertama terkait cerita tentang Amanda Todd yang di Kanada. Terus, jadi dia perempuan 15 tahun memposting video YouTube tentang tindakan bully yang dialaminya sebelum dia tewas di rumahnya setelah 3 tahun dibully. Kasihan ya dia. Next, izin Pak. Nah, kalau ini apa nih? Jadi dia menghina ras tertentu. Jadi ada suatu suku atau di Jawa Barat yang dia hina nih. Dia kena nih Undang-Undang ITE, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Tentang informasi dan transaksi elektronik. Next. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi nanti dengan terjawab dengan sendirinya begitu materi ini saya sampaikan ya. Selanjutnya ada juga korban cyberbullying, yaitu si Sonya Sembiring dari Medan. Nih, dia ini seusia nih kurang lebih dengan kalian, tapi dia di SMA sih, kalian SMP, tapi sama-sama anak muda lah ya.
Dia habis lulus SMA, kemudian di euforia nih, naik mobil, terus kena razia lah dia. Ketika dia kena razia oleh Pak Polisi, dia bilang ke Pak Polisi, Bapak nggak tahu saya anak siapa? Kayak gitu. Jadi dengan arogannya dia sampaikan, Bapak tahu nggak saya anak siapa? Bapak nanti saya catat loh, dengan mengancam seperti itu. Kebetulan ada yang memvideokan dan itu jadi viral. Jadi karena dia arogan, dia nggak mau merasa bahwa kebetulan sebenarnya orang tuanya biasa saja, cuman pamannya kebetulan pejabat di kepolisian. Tapi saya nggak tahu pamannya benar-benar mengakui dia atau nggak ya. Jadi dia akhirnya dijadikan meme, ada meme seperti ini, hayo tebak saya sebenarnya anak siapa, kayak gitu. Dan konon katanya ayahnya dikabarkan meninggal dunia karena tak kuasa menahan malu dan murka atas perilaku putrinya. Jadi stop bullying. Jadi ketika kalian mengalami atau melakukan tindakan yang tidak baik, tidak sesuai, yang malu siapa? Orang tua. Orang tua, betul. Yang kena imbas tuh orang tua. Nah, jadi orang tua yang udah besarin kalian, yang didik kalian, biayain kalian sekolah, ngelahirin kalian, ibu kalian, kayak gitu kan. Yang kena dampaknya orang tua, bukan cuma kalian doang. Jadi dalam bersikap, bertingkah laku, berhati-hati ya. Izin Pak, next selanjutnya. Nah, kalau ini tetangga provinsi kita ya, kejadiannya benar-benar dekat, paling 2 jam ya. Jadi ini viral juga nih, pasti pernah dengar nih bagaimana seorang mahasiswa ketika di pom bensin dia mendapatkan perlakuan tidak enak dan akhirnya dia posting nih di pet, di tweet, dia kata-katain lah suatu suku yang bisa dibaca sendiri lah di sini dan kena Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Next, izin sebentar ya, Dek. Masih habis ya? Udah habis ya kuotanya ya? Terus next. Ini masih bisa berapa lama lagi ya, Pak? Durasinya? Oh gitu, unlimited ya? Oke, yang premium ya. Oke, jadi kuotanya Adi habis ya? Ayo ke sekolah dong kalau kayak gitu. Cari tempat wifi yang ada wifi gratis. Ini Abimanya Susi udah sarapan belum ya? Sepertinya belum sarapan nih. Terus oke, baliklah kita ke materi ya, perlunya cyber law. Jadi cyber law itu perlunya buat apa sih? Kayak gitu. Pertama, melindungi integritas pemerintah dan menjaga reputasi suatu negara. Membantu negara terhindar dari menjadi surga bagi pelaku kejahatan seperti teroris, kejahatan terorganisir, dan operasi penipuan. Dan membantu negara terhindar dari sebutan sebagai negara yang nyaman untuk menyimpan aplikasi atau data hasil kejahatan cybercrime. Kemudian meningkatkan kepercayaan pasar karena adanya kepastian hukum yang mampu melindungi kepentingan berusaha. Walaupun ini materinya kelihatannya berat, tapi ketika suatu negara itu nggak aman deh, banyak kejahatan segala macam. Jadi investor tuh nggak mau masuk dong ke kita, ngapain saya nanam saham atau investasi yang beresiko di negara yang nggak aman gitu. Jadi kita sama-sama saling jaga ya, karena kalau ekonomi negaranya nggak bagus juga berimbas ke banyak hal. Kayak sekarang aja pandemi kan berimbas ke banyak hal gitu, karena efek pandemi kan juga ekonomi kita jadi melambat. Lihat aja tuh tingkat di pasar-pasar orang sepi, tingkat daya beli merendah seperti itu. Oke, lanjut lagi ya. Nih kita balik ke aspek hukum dari cyber law. Jadi Pak izin ada kelewat satu lagi pasal 27 sebelumnya. Nah, jadi kita bicara hukum nggak apa-apa ya Dek. Jadi nanti kalau ini adik-adik wah one step ahead anak SMP tapi udah bisa bicara tentang pasal 27 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Jadi di pasal 27 setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki satu muatan yang melanggar kesusilaan. Melanggar kesusilaan itu apa? Melanggar norma sosial, betul nggak? Betul. Betul. Ini benar dari Joshua Ozora katanya. Saya dapat kuota dari Kemendikbud sebesar 10 GB, Bu. Kayak gitu. Alhamdulillah ya, Dek ya. Terus lanjut, berarti kalian bisa ini ya, lanjut lagi Zoom-nya ya, tanpa harus takut kuota habis. Kedua, muatan judi. Ketiga, muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.
keempat, muatan pemerasan dan atau pengancaman. Nah, terkait pasal 27 ini, pernah dengar yang kisahnya Ariel Noah nggak? Ariel Peter Pan? Cerita tentang perkaranya dulu ya. Zaman-zaman saya masih setahun 2 tahun, saya masih muda sih. Berarti kalian sama saya cuma beda setahun 2 tahun lah ya. Ngarep ya saya. Saya bercanda deh, saya suka bercanda sebenarnya deh kayak gitu. Jadi waktu mungkin kalian belum lahir jangan-jangan waktu perkara itu ada ya. Jadi tapi pernah dengar Ariel Noah ya, dia pernah dikenakan terkait ketentuan pasal 27 ini deh. Jadi dia menyebarkan atau mendistribusikan, waktu itu sih dia niatnya tidak untuk disebar ke umum ya, tapi dia memenuhi unsur mendistribusikan. Jadi dia dikenakan pasal ini, kalau nggak salah saya lupa ya, penjaranya berapa tahun dia terkena pidana. Jadi hati-hati sekali ya dia. Kemudian juga ada tuh cerita tentang yang di Medan, ada orang yang posting bahwa dia punya dia ngutangin orang nih, terus dia, Bu, tolong dong bayar hutang segini Bu, kayak gitu kan katanya kayak gitu. Terus dia ngetik orang tersebut, orang yang dia berikan hutang. Terus apa yang terjadi? Orang yang dia tagih hutang tersebut merasa tersinggung dan melaporkan dia ke polisi. Dan akhirnya ibu tersebut sempat merasakan dipidana, walaupun pada akhirnya ibu tersebut akhirnya bebas ya di putusan tingkat pertamanya. Nah, itu hati-hati ya, Dek, kayak gitu. Jadi siapa yang hutang, siapa yang dipenjara. Utang nggak dapet, utang nggak dibayar, tapi malah masuk penjara. Jadi lebih hati-hati, lebih bijak dalam posting sesuatu, pikirkan lagi kayak gitu intinya. Next Pak, izin pasal 28. Nah, pasal 28 ini terkait SARA, sama intinya seperti yang pasal 27, cuman pada intinya dia untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan, individu atau kelompok, agama, ras tertentu. Dan ancaman pidananya itu paling singkat berapa? 6 tahun deh, paling singkat, paling lama 6 tahun. Sama seperti kasus yang di Jogja tadi. Nah, itu juga termasuk dikenakan ketentuan pasal 28 ini. Next. Pasal 29. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi. Nah, ini secara nggak langsung saya menjawab, tadi ada yang nanya nih tadi. Mana ya? Nih, dari Glorious Ari. Sambil lihat sekalian ya. Kak, kalau teror masuknya ke cyberbullying yang mana ya? Jadi kalau teror itu termasuk sebenarnya teror atau pengancaman. Teror itu apa sih kalau kalian benar-benar baca di definisinya? Karena saya dulu pernah belajar tentang tindak pidana terorisme, jadi teror itu adalah menyerang seseorang itu dan membuat orang itu merasa takut gitu ya. Itu termasuk bagian dari teror. Jadi mengancam, menakut-nakuti. Itu kena di ketentuan di pasal 29. Oke. Next Pak, izin. Nah, ada peraturan lain lagi nih terkait bullying. Ada Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang ada juga ketentuan terbarunya di tahun 2016 nomor 17 tahun 2016, tapi itu lebih spesifik mengenai ancaman pidananya karena di situ ada apa Kak Desti itu yang namanya Kak Desti yang kayak di apa ya, alat kelaminnya di itu apa di kebiri. Jadi ketentuan terbarunya itu hati-hati. Jadi ada pidana kebiri bagi pelaku tindakan kekerasan seksual atau kejahatan seksual. Terus ada KUHP tadi, terus ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Izin Pak. Nah, buat pendidik dan tenaga pendidik, jika ada siswa yang melakukan bullying, maka kepala sekolah dan guru adalah kunci utama dalam pengawasan gejala bullying. Pengawasan dirancang bersama pihak sekolah dan wali murid. Kalau di Jakarta, itu ada instruksi Disdik Provinsi DKI Jakarta nomor 61 tahun 2015 tentang penanganan kekerasan bullying, tawuran, nafsa di dalam dan di luar lingkungan sekolah di Provinsi DKI Jakarta. Saya rasa kalau di Salatiga juga ada ya, mungkin peraturan internal dari Disdiknya. Next, izin Pak. Nah, cara menghadapi si tukang bullying, pertama ya, berani membela diri sendiri. Kedua, ungkapkan perasaan kamu sebenarnya. Kenapa sih kamu bully saya terus?
saya nggak suka dibully. Jadi intinya tegas pada itu, pada si pelaku bullying. Kita harus punya defense, pertahanan terhadap diri kita sendiri. Kedua, jangan ikut tertawa. Jadi kalau kita orang ngebully, kita ketawa, orang malah makin senang. Wah, ternyata dia senang nih dibully nih. Padahal sebenarnya dalam hati kita menangis. Udah kayak sinetron ya, Dek. Ketawa di depan, nangis di dalam, seperti itu. Terus pun even kalau ada teman kalian yang dibully, kalian jangan ikutan tertawa. Seharusnya kalian malah mengingatkan teman yang membuli tadi, jangan dong, kasihan, seperti itu. Tapi satu lagi, kalau bisa menegur seseorang itu tidak di depan orang banyak. Jadi kalau seseorang punya kesalahan, kalian jangan hina atau jangan kalian tegur di depan orang banyak, karena itu sama saja kalian mempermalukan orang lain. Jadi tegurlah face to face, secara personal, seperti itu. Oke, selanjutnya balik sebentar Pak, tadi belum selesai. Jadi lawan baliknya tidak dengan dendam, tapi menyadarkan perilakunya itu tidak baik, seperti itu. Next, izin Pak. Di dunia maya intinya tadi balik saya sampaikan tadi, saya sampaikan di awal tadi bahwa kita harus benar-benar menjaga privasi kita. Jadi jangan men-share hal-hal yang bersifat pribadi. Izin Pak. Oke, gimana sih caranya tadi? Pertama, mencari tahu kasus-kasus kriminal yang terjadi buat jadi pembelajaran buat kita, seperti kasus-kasus yang saya sampaikan tadi, baik yang saya tanganin kami di tim di Kejaksaan pernah tanganin maupun yang viral-viral di media. Karena sekarang kan gampang ya dia buat akses informasi ya. Tidak semudah Kak Ria, Kak Samuel ataupun Kak Desti dulu. Kita dulu yang ada cuma HP Nokia jadul 315. Kita punya waktu di zaman SMA. Jadi dulu kalau mau baca berita di internet atau mau akses internet, kami harus ke internet warnet ya Kak Desti ya, ke warung internet dulu. Kalau kalian kan enggak, tinggal buka handphone, Google, langsung ketemu jawabannya. Jadi harus banyak bersyukur ya. Tapi di satu sisi kalian harus lebih hati-hati dalam penggunaan teknologi. Terus kedua, tidak mudah percaya dengan teman dunia maya. Nah, di teman dunia maya ya maya deh, seperti itu. Jadi nggak nyata gitu. Kalian saja kalau memposting si foto di PP gitu, atau di status atau apa gitu, pasti pilihnya yang cakep-cakep atau yang cantik-cantik kan, ya kan? Ayo, bener kan? Foto angle-nya paling cantik mana nih? Dan nggak mungkin foto yang jelek-jelek dipasang kayak gitu, kecuali ada ada tujuan tertentu seperti itu. Apalagi orang lain yang mungkin berniat jahat, pasti yang ditampilkan hanya yang baik-baik saja. Oke, ketiga, tadi sudah saya sampaikan lagi nih, jangan berbagi data pribadi seperti nomor telepon di rumah, nomor ponsel, alamat rumah atau alamat sekolah yang memungkinkan teman dunia maya yang dapat melacak jejak kita. Next Pak, izin. Ini sudah juga tadi disampaikan, kita masuk lagi tentang cyberbullying dan anak berhadapan dengan hukum. Jadi sesuai tagline kita, kenali hukum, hindari hukuman. Jadi jangan sampai kalian menjadi bagian dari anak berhadapan hukum, seperti itu. Anak berhadapan dengan hukum itu macam-macam sih, Dek. Ada anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi juga ada. Jadi apa sih yang disebut anak tuh sebenarnya? Siapa sih yang disebut anak? Ada yang tahu nggak sih? Boleh dibundurin sebentar, Pak? Nah, oke. Ada yang tahu yang disebut anak nggak? Adakah yang tahu disebut anak? Boleh open mic kok, Dek. Yang di bawah 18 tahun mungkin, Bu. Oh iya, pinter. Ini jawab siapa? Hasna ya? Iya, Bu. Hasna Naila dari 8. Hasna Naila pinter. Betul, berdasarkan Kitab Undang Hukum Perdata maupun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dikatakan anak adalah sejak di dalam kandungan hingga sebelum 18 tahun. Jadi sehari sebelum 18 tahun pun kalian masih dikategorikan anak di dalam hukum. Ya, jadi ketika kalian berhadapan dengan hukum, kalian akan mendapat perlakuan sebagai seorang anak. Jadi seperti ada nih kayak usia 12 sampai 18 tahun itu kategori kalian masih bisa diproses secara hukum, tapi biasanya di bawah 12 tahun itu treatmentnya beda lagi tuh. Biasanya dikembalikan kepada orang tua atau lembaga tertentu. Dan itu pidana setengah dari pidana pokok orang dewasa.
Selanjutnya ada keistimewaan. Banyak sih keistimewaan untuk anak-anak itu di bawah 14 tahun, kalian nggak bisa di penjara deh. Kalau di atas 14 tahun, oke lah kalian bisa di penjara. Tapi tetap ya harus hati-hati ya dalam bersikap, bertingkah laku. Dipikirin lagi efeknya apa ke depan. Next Pak, izin. Ini udah tadi saya sampaikan. Oke, kita bahas sedikit nih tindak pidana lainnya berhadapan dengan hukum nih sebelum closing, sebelum penutupan nih. Jadi ada penganiayaan, terus ada tawuran. Jadi awalnya berantem-berantem. Kalau di Salatiga kayaknya jarang ya saya dengar kayak tawuran-tawuran gitu ya. Kalau di Jakarta, di Sulawesi Selatan itu kan sering banget tuh berita kayaknya udah hal yang lumrah gitu ya, kayak ada hal-hal bersifat kekerasan. Ya kan? Kalau di sekolah pernah nggak itu ada seperti itu di SMP 1? Kayaknya enggak ya. Karena bu kepala sekolah dan guru-guru saya yakin sekali di sini sangat memprotek teman-teman di SMP 1 agar terhindar dari hal-hal yang demikian. Jadi kalau penganiayaan itu macam-macam, dia ada penganiayaan ringan, penganiayaan berat, hingga berujung kepada kematian. Dan semuanya itu ada sanksi pidananya, mulai dari yang ringan ya ringan, yang sampai ada yang balik ancaman pidana 15 tahun. Kemudian kita bicara lanjutannya yaitu ketentuan tentang narkotika. Jadi pasal 35 tahun 2009 itu tentang narkotika. Jadi balik lagi bagaimana kita menjaga diri kita agar kita menjadi anak cerdas dan berkarakter, salah satunya terhindar dari tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika itu macam-macam sih, Dek. Jadi paling umum, paling sering ditanganin itu pasal 11, 112, 114 hingga 127. Kalian tahu nggak ancaman pidana ketika kalian dengan sengaja menguasai, menyimpan atau memperjualbelikan narkotika? Minimal 5 tahun. 5 tahun di dalam penjara. Itu 5 tahun itu minimal, bukan maksimal. Maksimalnya bisa lebih lama lagi, dia tergantung nanti putusan hakimnya. Kayak gitu. Jadi intinya hati-hati sekali dalam bergaul, memilih teman. Jadi ketika ada yang menawari kalian narkotika, sabu, ganja, atau lainnya, sejenis lainnya, langsung katakan dengan tegas tidak. Karena sekali kalian coba, kalian akan ketergantungan dan bisa berurusan dengan hukum. Ketika kalian berurusan dengan hukum, yang susah siapa? Orang tua dan guru lagi, seperti itu. Terus selain pasal 112, 111, 114 tadi, itu ada 6127, tapi itu hanya untuk penyalahguna, jadi harus ada asesmen segala macam untuk dikenakan ketentuan tersebut. Kenapa saya bahas ini tentang narkotika secara singkat, kami sampaikan dengan secara singkat tentang narkotika, agar adik-adik di sini tuh terhindar dan benar-benar menanamkan dari diri say no to drugs. Jadi jangan sampai nyentuh aja, kalau bisa jangan Dede, karena ketika menyentuh jadi penasaran, pengen tahu, ujung-ujungnya pengen nyoba, ujung-ujungnya ketagihan ya. Jadi hati-hati, pilih pergaulan yang baik. Oke, cukup demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mbak Kak Desti yang akan selanjutnya memandu tentang tanya jawab. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, ada hikmah yang bisa diambil, ada pelajaran yang bisa dipetik. Dan saya senang sekali loh bisa bicara di sini di depan adik-adik, karena yang saya dengar, informasi yang saya dapat, teman-teman SMP 1 termasuk dari sekolah unggulan di Salatiga dan siswanya pintar-pintar. Terbukti sih dari tadi banyak yang respon positif dari feedback tanggapan yang atas materi yang saya sampaikan tadi. Demikian Adik, terima kasih. Selanjutnya Kak Desti. Ya, gimana? Ada yang mau bertanya yang di rumah atau yang di ruang sebelah? Kak, saya mau bertanya. Dari siapa emang? Kirji 7G. Oh iya, dengan siapa? Dek siapa? Kirji. Verji. Iya. Kirji. Iya, gimana, Dek? Kalau misalnya kita dibully, ya, terus habis itu kita mau lapor ke guru, kalau enggak polisi, tapi kita diancam sampai kita jadi merasa diawasi gitu, diancam buat jangan bilang ke siapa-siapa. Nah, terus pertanyaannya? Cara menghadapinya gimana kalau misalnya kita mau lapor tapi
kita diancam terus, Kak. Diancam terus ya. Tapi sudah pihak sekolah pertama kali diancam oleh lingkungan, teman lingkungan atau teman kelas atau bagaimana? Ya, diancam sama yang membuli kita. Oh, begitu ya. Andai kata nih, siapa Virgi ya? Virgi ini di kelas ada yang membuli. Mungkin langkah tepatnya itu lapor ke guru BK ya. Bimbingan konseling ada kan di SMP 1 kan? Ada. Ada. Nah, kemudian itu nanti dipertemukan biasanya di situ dengan orang tua yang membuli dengan DVG. Ya kan? Nanti antara orang tua itu dengan guru BK dan kepala sekolah mengadakan musyawarah ini baiknya bagaimana sebelum ke ranah hukum, biasanya untuk mediasi dulu. Kalau sering diteror atau secara sering diikutin ya, merasa diikuti terus ya. Iya. Ini mungkin tidak mengganti handphone atau gadgetnya. Kan biasanya kalau meneror kan lewat handphone ya, lewat gadget ya. Iya. Itu. Nah, terus nanti di ruangan itu karena ada dihadirkan orang tua juga. Nah, itu baru dikonselingkan semuanya, apa permasalahannya. Nanti ada titik temunya sebelum ke ranah hukum. Kok ke ranah hukum itu nanti lebih berat. Jadi sekarang kekeluargaan dulu. Begitu. Gimana, Deverji? Ada pertanyaan lagi? Baik, Kak, saya ngerti. Ada lagi? Tidak. Sudah, ya. Ini juga ada dari Gabriel Aryo Narendra ya. Kak, kalau melawan malah dibalas dengan main fisik bagaimana, Kak? Susah juga ya. Ujung-ujungnya penganiayaan yang Kakak Kria bilang kan 351. Tapi kan adik-adik ini kan di bawah 18 tahun. Itu pun harus dengan kekeluargaan juga. Nah, terus kalau dibully pas melawan, kata Rifan nih, Hazard Pangestu, akhirnya ngebulinya keroyokan. Nah, terus pas mau disampaikan ke guru, bukannya insaf malah tambah dibully. Biasanya memang begitu. Di mana-mana kalau yang membuli itu lebih kuat biasanya. Tapi harus dihadapi, tidak boleh dihindari. Itu bilang ke orang tua sebagai orang terdekat dulu. Kemudian dari guru BK juga tetap orang tua, guru BK dan kepala sekolah harus mengetahui apa permasalahannya. Kemudian nanti diselesaikan di BK, bimbingan konseling, di bimbingan konseling. Gimana Mas itu, Mas Gabriel ya? Tadi udah bertanya melalui chat. Kakak sudah menjawab. Nanti daripada sampai ke meja hijau, sidang juga, kan lebih baik diselesaikan di sekolah dengan orang tua masing-masing. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Kak mau bertanya. Oh iya, siap. Asna dari 7A. Asna dari 7A, gimana, Dik? Bagaimana cara menyembuhkan trauma karena bullying? Gimana, ulang lagi? Bagaimana cara menyembuhkan trauma karena bullying? Menyembuhkan, bagus banget pertanyaannya. Bagus banget. Dengan umur sekian, tapi wawasannya luas. Bagaimana cara menyembuhkan? Dengan berpikiran hal-hal positif. Dan mendekatkan, kalau yang muslim, mendekatkan kepada Allah dengan sholat 5 waktu. Kemudian kepada yang non-muslim bisa berdoa, lebih mendekatkan diri dengan Tuhan dan Allah. Karena di situ dasar kuat dari berkarakter tadi yang Kakak sampaikan tadi, karya juga itu berkarakter juga kuat, imannya kuat jadinya di situ. Nah, terus menumbuhkan rasa percaya diri, tunjukkan yang bully itu tidak sebaik yang sudah adik lakukan. Jadi tunjukkan apa yang adik ini mempunyai kelebihan. Ya. Jadi tanamkan dirilah cara sadar positive thinking ya. Melakukan hal-hal yang lebih positif. Jadi menanamkan Menjadi seorang jaksa bagaimana pendidikan sama yang membuli. Tunjukkan kalau lebih dari yang membuli.
Iya Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ini dari Oppo ya, A5. Bagaimana solusinya agar cyberbullying berkurang karena beberapa pembulian cenderung dianggap candaan dan banyak bulian yang belum terjaring. Pertanyaan juga berat ini ya. Jadi dianggap candaan sebenarnya. Jadi yang Kak Ria tadi bilang, harus pintar bijaksana memilah ya. Dan jangan sering-sering lihat ini ya, karena boleh, tapi yang positif aja. Sering lihat apa yang viral-viral itu sebenarnya juga nggak bagus juga ya sebenarnya itu di situ yang apa konten-konten itu yang kira-kira bermanfaat, mendidik atau tidak harus dipilah-pilah. Walaupun sekarang kan SMP ya, SMP kelas 1, 2, 3, kelas 10, 11, 12 ya, itu lebih pintar daripada kakak dulu ya, sama Kak Ria tuh lebih berwawasan luas karena memang ada gadget. Dulu kakak Ria sama kakak Desi nggak ada gadget, ya kan? Harus pintar memilah-milah di mana yang baik untuk untuk diri sendiri dan kalau yang jelek nggak usah dilihat dan belum terjaring. Sebenarnya belum terjaring dan tidak terjaring tergantung penggunaannya. Apabila memang kata Kak Arya itu harus dipilah-pilah juga. Oke? Itu Kak Desti ya, kayak bullying tuh kayak tadi kan dibilang bercanda, takut, tapi hati-hati juga bedain juga antara bullying sama baper nih Kak Desti. Oh iya, betul. Oh, karena tadi pernah dengar nggak sih ada kata-kata bijak yang mengatakan bahwa tidak seorang pun yang bisa menghina atau menyakiti hati kita kalau kita sendiri tidak membiarkannya, tidak membuka hati kita untuk disakiti. Jadi cara pandang ya Kak Desti kali ya, paradigma kita tentang menanggapi seseorang. Misalnya kita dikatain sedikit nama bapak kita tersinggung nih. Ya. Padahal dia cuma manggil misalnya nama bapak kita Kemal gitu kan. Dan memang nama bapaknya Kemal. Terus nggak ada yang salah kan sebenarnya. Tapi udah sedih duluan nih, udah ngerasa dibully. Sebenarnya enggak, kita balikin aja lah dengan nama bapaknya dia. Kalau kami sih melihatnya seperti itu. Ya. Jadi ya kita harus pandai juga menata hati kita untuk tidak mudah tersakiti, karena yang bikin kita ngerasa tersinggung segala macam kita sendiri, cara pandang kita sendiri. Kalau kita ngerasa itu hal sesuatu yang bukan sesuatu yang tersinggung, ya tentu kita nggak akan tersinggung ya Kak Desti ya. Jangan mudah tersinggung sekarang, cuek, hati kita harus cuek. Dalam artian bukan nggak peduli ya, tapi benar kata Kak yang menata hati. Terus ini Kak Desti ada nih, Kak kalau korban bullying punya rasa dendam gimana? Wah dendam nih gimana nih? Gimana dendam bersumat ya? Saya. Jadi itu dendam atau tidak dendam ya bagaimana ya? Dendam tuh manfaatnya apa coba sekarang kalau dipikir? Malah kita tanya diri sendiri. Manfaat saya dendam itu apa sih? Kayak gitu. Kalau ada manfaatnya, manfaat positif, oke. Tapi kalau dendam itu tuh pernah dengar nggak sih dendam itu seperti menggerogoti diri kita sendiri? Orang yang kita dendamin nggak apa-apa, baik-baik aja, senang-senang aja. Kitanya kesel tiap hari. Ya kan? Karena mikir orang yang membuli kita, mencuekin aja gitu. Cari ikhlas, terus banyak melihat kebaikan orang lain, karena kan setiap orang kan punya plus minus ya Kak Desti ya. Kita jangan melihat satu kejelekan orang saja atau teman saja, tapi kita lihat kebaikan yang lain yang ada di dirinya. Kemudian banyak mendekatkan diri sama Tuhan ya Kak Desti. Iya betul, karena itu dasar kita untuk kuat. Ada lagi? Kak, saya mau tanya, Kak. Orang sebelah. Ya, dari orang sebelah. Ya, silakan. Tadi nggak ada kesempatan. Nama dan kelasnya ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaki dari kelas 9A, dan yang ingin saya tanyakan adalah tadi di materi sebelumnya sudah dipaparkan soal cara menghadapi bullying, dan sekarang pertanyaannya adalah sikap atau sifat remaja itu sangatlah rumit, dan dari sepengamatan saya di antara remaja-remaja ini, perilaku, tindakan, dan karakter mereka itu jauh dari norma-norma yang baik, atau istilahnya sebutannya nakal gitulah ya Kak. Dan pertanyaannya adalah bagaimana sih cara kita menyadarkan mereka agar tidak membuli lagi? Soalnya kalau kita menghadapi kan sudah bisa, dan cara menyadarkan mereka agar tidak membuli lagi supaya tidak jatuh korban lain, seperti itu Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih pada yang penanya. Silakan. Ya, memang masih memang remaja itu rumit deh. Makanya kemudian pun pemerintah negara pun
merancang sendiri undang-undang perlindungan anak. Bayangkan, kalian punya undang-undang sendiri loh perlindungan anak. Perlakuan kalian khusus. Dan kenapa dikategorikan anak usianya segini-segini? Tentu berdasarkan riset dari para psikolog juga, para dokter anak juga. Jadi memang unik ya Kak Desti ya remaja ini. Terus satu lagi, kalau dulu suka ada cap anak nakal. Sebenarnya stigma tentang anak nakal itu udah nggak boleh lagi. Bahkan pun kalau kita di kejaksaan ya Kak Desti ya, kita nggak boleh menyebut tersangka anak. Kita nyebutnya apa? Anak, pelaku anak. Jadi kita tidak pernah memberikan labeling atau cap anak itu nakal. Jadi anak itu unik, dia remaja itu unik. Kalian kan remaja nih masuknya nih. Nah, jadi kalau misalnya bagaimana supaya nggak ngebully lagi, tadi sebenarnya nomor satu itu sebenarnya bagaimana kemudian karakternya tadi. Jadi ketika seseorang itu sudah punya visi misi kehidupan ke depan, sudah punya komunitas yang baik, kedekatan dengan Tuhan yang baik, maka secara nggak langsung sebenarnya perilaku yang tidak terpuji, tercela, termasuk bullying ini dengan sendirinya dia reduksi. Bagaimana mencegahnya? Sebenarnya itu peran bareng-bareng deh, peran serta keluarga, peran guru, tenaga pendidik, lingkungan sekitar, tetangga. Bagaimana memberikan edukasi atau contoh yang baik kepada anak-anak ataupun remaja sehingga anak-anak remaja itu nggak menampilkan perilaku bullying yang disampaikan tadi. Termasuk media massa sih sebenarnya sinetron kayak terus sering-sering sinetron ya. Kadang talk show itu juga kan kadang yang bangsanya apa ya memperlihatkan kekayaan tuh nggak usah. Terus menghina secara fisik kan kadang banyak tuh bercanda sarkasme yang langsung menyerang secara fisik ya. Banyak kan kalau tayangan-tayangan seperti mohon maaf ada kita sebut RA atau siapa gitu ya, artis-artis yang zaman dulu lah, kita anggap zaman dulu maupun sekarang juga masih ada ya yang bercandaannya itu sangat menggunakan bercandaan fisik seperti itu. Dan adik-adik ataupun anak-anak kan mudah sekali ya menyerap informasi. Jadi ditelan mentah-mentah dan dilakukan lagi, dipraktekkan pada kehidupan sehari-hari. Padahal kalau mohon maaf kalau artis Raffi Ahmad dia bercanda menghina orang seperti ini dia dapat duit banyak karena memang motivasinya untuk itu. Lah kalau kalian bercanda yang ada dapetin musuh, bercanda menghina itu benar yang ada dapetin musuh, bukan dapetin duit. Kalau dia kan konteksnya berbeda, kalau dia bercanda karena untuk terkait profesinya seperti itu. Tapi bijak memfilter itu ya Kak. Tayangan televisi, handphone kayak gitu. Elektronik yang lainnya. Dan termasuk teman-teman. Jadi kalau bisa cari komunitas yang baik ya, Dik. Kalau teman-teman yang sering ngebully itu bisa ini ya kayak bisa terkucilkan sendiri dengan sendirinya. Terkucilkan sendiri. Ketika begitu banyak yang teman-teman yang sadar bahwa bullying itu tidak pantas dilakukan lagi, dia sendiri ngebullying, nanti dia sendiri yang dia sadar sendiri ternyata dia salah. Memilih teman yang baik. Ya. Nah, ini benar ada juga nih Kak yang bilang nih, tapi Kak dendam juga bisa menjadi sisi positif dengan memotivasi agar menjadi sukses dan membalas di masa depan. Itu yang Kakak bilang begitu. Membalas di masa depan itu positif nggak menurut tadi? Dalam artian tuh, nih tunjukkan kalau saya tuh bisa, saya lebih dari yang membuli saya. Banyak sebenarnya motivator banyak sebenarnya. Tapi tidak harus dendam seperti itu. Tapi tidak dendam. Dendam itu dalam artian tuh untuk diri sendiri aja. Saya pasti bisa lebih dari yang membuli saya. Lihat nanti. Nah, misalnya dia cuma lulus SMA, nah saya bisa kuliah, bisa S2, S3, nggak masalah. Itu memotivasi nggak masalah asal itu positif, ya nggak apa-apa. Tapi jangan dendam berlarut-larut, nggak boleh juga karena nggak boleh juga dilarang sama agama juga ya, gitu. Oke, baik Kak. Ini udah waktunya sudah hampir habis Kak, sepertinya Kak Desti. Ya, Ibu-ibu semuanya dan para peserta di SMP Salatiga. Ini sangat seru sekali untuk materi di siang hari ini. Tentunya kalau kita bahas lagi, mungkin membutuhkan waktu yang sangat banyak juga ini. Sehingga karena mengingat waktu, oleh sebab itu, kita akan melanjutkan untuk acara ini. Dan misalkan tidak tersampaikan, bisa chat atau bisa WA pada pihak sekolah atau pihak pemateri. Dan kita akan langsung pada materi Mungkin masih ada yang bertanya nih. Saya ingin tanya satu lagi, Pak.
Oh, satu lagi. Oh, satu. Oke. Bagaimana ini? Iya. Seneng nih kita ambil nih, satu lagi, jadi Nggih. antusias nih. Ya. Silakan Minta nanti PPT, pada Pak. Ibu siapa, Ibu Desi atau Ibu Murtidah, nanti kita langsung sampaikan. Silakan, nama dan kelas. Masih Zaki. Oh, masih Zaki. Ya. Cuma mau minta PPT presentasi yang tadi, boleh Kak? Oh, PPT. Minta PPT presentasi tadi. Oh iya, boleh. Boleh di-share nanti di chat. Ya. Bagaimana Ibu untuk apa itu untuk PPT-nya? Apakah nanti bisa di-share? Ya. Boleh, boleh. Oh, boleh. Oh iya. Iya, Ya, untuk PPT bisa di-share ya. Iya, ya, siap. Ya, anak-anak semuanya untuk para siswa SMP 1 karena mengingat waktu ya, ini sudah menunjukkan pukul 11:53, masih ada 2 acara. Ya. Pada acara selanjutnya, kita akan sebentar, share dulu. Ada kan? Ya, bagi anak-anak semuanya, tadi sudah kami share untuk daftar hadirnya ya. Kemudian silakan daftar hadirnya diisi. Dari awal kita akan melihat lagi, yaitu untuk acara tadi adalah sambutan Ibu Kepala Sekolah. Kemudian dilanjutkan pemateri yang pertama, yaitu Ibu Desti Setio Arimbi SH. Kemudian pemateri yang kedua, yaitu Ibu Murtidah SH. Dari Kejaksaan Negeri Salatiga. Sangat seru untuk di siang hari ini, dan untuk pertanyaan tadi sudah terlampaui anak-anak semuanya. Kemudian kita ini juga pertanyaan dari chat tadi yang sudah terjawab ya, dari Glorius Arya Devaniawan dan Gabriel Aryo Narendra. Secara implisit isu sudah tersampaikan atau sudah terjawab oleh para narasumber. Kemudian kita langsung pada untuk daftar hadir, kita sudah menyampaikan ya di chat tadi, anak-anak semuanya bisa diisi. Kemudian sekarang penyampaian untuk pembagian door prize yang ada di secara simbolis di ruang pertemuan. Silakan ruang pertemuan bisa menampilkan. Tapi bukannya masih ada berapa? Cukup kan Pak Mas Samuel ya? Ada 50, jadi buat yang tanya juga mungkin bisa. Mungkin Ibu Desti dan Bu Ria bisa ke ruang pertemuan. Bertanya bisa dapat door prize. Joko ya. Gitu kali ya. Kan udah 50 ya Mas Samuel ya? Iya. Secara simbolis ya. Siapa-siapa nanti yang tanya ya. Ya, anak-anak semuanya, karena kita membutuh waktu untuk dari pejabat dari Kejaksaan ke ruang pertemuan, maka oleh sebab itu menunggu sebentar, ya, sambil kita menunggu dari Pak Joko, sambil menunggu ibu-ibu ke ruang pertemuan, saya ada pertanyaan untuk anak-anak, Pak. Oh, iya. Tadi kami mendengarkan serius dari Bu Ria dan Bu Desti. Ini pertanyaan untuk anak-anak ya. Bu Desti, Bu Ria tadi menyampaikan tentang narkoba ya. Nah, siapa yang bisa menjawab apa perbedaan narkotika dan psikotropika? Ya, apa pertanyaannya? Apa perbedaan dari narkotika dan psikotropika? Narkotika itu apa saja ya? Terdiri dari apa saja? Kemudian psikotropika itu apa? Mesti buka lampiran undang-undang. Saya Bu. Ya, siapa namanya? Joviano, kelas 9B nomor 19. Joviano ya, Joviano. Narkotika, ya, Okay. kalau narkotika itu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintetis maupun semi-sintetis. Sementara psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang bukan narkotika. Ya, oke. Betul ya. Kita jelaskan, sudah betul jawabannya. Anak ini tahu bahwa narkotika tiba-tiba udah kuliah nanti. ya berasal dari 3 jenis tanaman tadi ya, ada candu, kokain, dan ganja. Sementara psikotropika mengandung bahan lain
tidak mengandung narkotika, tapi merupakan zat buatan atau hasil rekayasa. Ya, Joviano 9B, nanti dapat door prize. Terima kasih, satu aja. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, terima kasih untuk Bu Haryati yang telah memberi pertanyaan. Mungkin ada satu lagi, Bu, ada? Cukup untuk pertanyaannya? Mungkin anak-anak cukup ya? hidupkan kamera, Pak. Ya, sekarang kita menuju ke ruang pertemuan ya, untuk simbolis pemberian hadiah. Sudah? Bentar ya, Mbak. Di ruang pertemuan. Di ruang pertemuan bisa. Ya. Karena ada peraturan. Ya, anak, ini baru menuju ke ruang pertemuan ya. Menuju sebentar. Ya, Ibu Kepala Sekolah, kemudian pemateri dari kejaksaan sudah memasuki di ruang pertemuan. Kita langsung pada acara, yaitu pemberian hadiah secara simbolis pada anak-anakku semuanya. Ya, anak-anakku semuanya, ini adalah dari tengah Ibu Kepala Sekolah, kemudian pemateri 1 Ibu Desti, dan pemateri 2 Ibu Musda. Kita langsung pada sesi untuk penyampaian hadiah secara simbolis. Monggo silakan dipandu oleh Pak Irfani. Ya, Pak Irfani atau Ibu Retna, silakan dipandu. Dari kejaksaan, terima kasih sama Bu Desi, Bu Ria.
Untuk yang tadi bertanya, besok bisa mengambil untuk yang tadi bertanya, saya mengambil yang tadi bertanya ambil souvenir di sekolah. Di ruang di sekolah. Iya. Ya, informasi anak semuanya bagi tadi yang bertanya, besok bisa mengambil souvenir ya di sekolahan ya. Bapak ulangi bagi anak-anak semuanya yang tadi bertanya, besok pagi bisa ke sekolah untuk mengambil souvenir ya. Ini ada ungkapan terima kasih pada anak-anak semuanya yang bertanya. Dan terima kasih juga pada pemateri 1, pemateri 2 dan Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan materi. Dan kita berikan aplaus pada mereka semuanya ya. Dan di penghujung acara di siang hari ini anak semuanya ya. Ini masih ada kegiatan ya, ada 2 atau 3, silakan diterima lebih dahulu sebelum penutupan ya. Jangan sampai lupa anak-anak semuanya yang mengikuti Vicon ini mengisi data hadir ya. Dan terima kasih pada semua, yaitu dari wali kelas, guru mapel, kemudian peserta didik kelas 7, kelas 8, maupun kelas 9. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12:06 anak-anak semuanya, kita berterima kasih pada pemateri dan dari kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.